Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaisa Hana Nafisah, NIM 11920600041 dari kelas 5B. Pada praktikum kali ini yaitu mengenai sistem indera, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui bintik buta. Mari kita simak sedikit penjelasannya terlebih dahulu. Terdapat 5 macam alat indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera peraba, indera pencium, dan indera pengecap. Salah satu yang akan dibahas pada praktikum kali ini yaitu mengenai indera penglihatan. Organ indera penglihatan yaitu mata. Mata memiliki reseptor pekat cahaya yang disebut fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor. Mata tersusun dari 3 lapisan, yaitu sklerea, koroid, dan retina. Di dalam retina terdapat 2 macam penerima rangsang cahaya, yaitu sel kerucut dan sel batang. Sel reseptor tidak ditemukan pada daerah antara saraf optik dengan retina, yang disebut sebagai bintik buta. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu kertas manila, penggaris, spidol, dan gunting. Berikut adalah langkah kerjanya. Pertama-tama, mari kita siapkan kertas manila ukuran 3x14 cm. Kemudian buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm dan jarak antara positif dan titik adalah 10 cm. Cara kerjanya yaitu kertas dipegang 50 cm di depan mata. Kemudian tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas secara perlahan-lahan hingga tanda positif menghilang dan jauhkan hingga tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Kemudian ulangi percobaan hingga 3 kali. Dan ini dia tabel hasil pengamatan. Berdasarkan tabel hasil pengamatan pada percobaan pertama yaitu dalam keadaan mata kanan ditutup, tanda positif hilang pada jarak 32 cm dan kembali muncul pada jarak 42 cm. Percobaan kedua, tanda positif hilang pada jarak 37 cm dan kembali muncul pada jarak 47 cm. Percobaan ketiga, tanda positif hilang pada jarak 38 cm dan kembali muncul pada jarak 44 cm. Pada percobaan mata kanan ditutup, rata-rata jarak positif hilang yaitu 35 cm dan titik muncul kembalinya yaitu 44 cm. Selanjutnya yaitu percobaan dalam keadaan mata kiri tertutup. Pada pertama, tanda positif hilang pada jarak 35 cm dan kembali muncul pada jarak 44 cm. Percobaan kedua, tanda positif hilang pada jarak 36 cm dan kembali muncul pada jarak 41 cm. Percobaan ketiga, tanda positif hilang pada jarak 37 cm dan kembali muncul pada jarak 45 cm. Pada percobaan ini rata-rata jarak positif hilang yaitu 36 cm dan muncul kembali pada 43 cm. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu tanda positif menunjukkan tanda titik menghilang karena fokus mata kita yaitu ke tanda titik. Semakin dekat jarak fokus, maka tanda positif akan hilang. Dan juga sebaliknya, semakin jauh jarak fokus, maka tanda positif terlihat kembali. Antara mata kanan dan kiri memiliki perbedaan jarak titik hilang dan titik muncul kembali. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan, tanda positif menunjukkan tanda titik menghilang. Karena fokus mata kita ke tanda titik. Semakin dekat jarak fokus, maka tanda positif akan hilang. Dan sebaliknya, semakin jauh jarak fokus, maka tanda positif terlihat kembali. Nomor 2. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya?
Sebabnya yaitu karena pada bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. Kemudian tanda tersebut akan muncul kembali karena daerah bintik buta telah habis dan retina sudah mampu menangkap cahaya kembali, sehingga bayangan tampak jelas dan terlihat kembali. Nomor 3. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawabannya, tidak ada hubungannya antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna, karena buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap warna tertentu. Buta warna juga dapat terjadi karena faktor genetik. Selain itu, setiap orang belum tentu memiliki buta warna, tetapi setiap orang memiliki daerah bintik buta. Nomor 4. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Hal itu dapat terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya, yaitu rodopsin. Jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga saat berpindah dari tempat terang ke tempat gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Nomor 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Ya, melakukan akomodasi di mana kecemplungan lensa mata yang berubah-ubah dan membuat pandangan menjadi fokus, atau sebaliknya, saat objek benda mendekat ke arah mata, mata berakomodasi untuk menjaga bayangan agar tetap fokus pada retina. Yang dimaksud dengan akomodasi yaitu kemampuan mata untuk memfokuskan bayangan agar jatuh tepat di retina. Nomor 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang dipakai ada dua macam, yaitu kacamata berlensa rangkap seperti cekung dan cembung. Bagian yang berlensa cekung berperan untuk melihat benda yang jauh, sedangkan bagian yang berlensa cembung berperan untuk melihat benda yang dekat. Cukup sekian praktikum pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.